Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Fauzan, NIM 19171020997 akan menjelaskan tentang sistem teknologi dalam pengaruh dakwah atau sebuah peran teknologi dalam berdakwah. Tugas ini saya buat serta-merta untuk tugas akhir mata kuliah Teknologi Informasi Dakwah yang diampu oleh Pak Didi Ferianto MKOM. Saya buat di tanggal 23 Juni jam 10 atau jam sekarang ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran teknologi pada sistem berdakwah. Menurut saya peran teknologi sangat berperan sekali pada era ini, apalagi era ini sangat memudahkan adanya pergantian dakwah. Orang-orang bisa berdakwah atau ustadz bisa berdakwah via YouTube, via media-media yang sudah tertera di sebuah sosial media, di Instagram mungkin, di Facebook atau mungkin di Twitter. Sekarang mudah sekali untuk ulama-ulama mencakup semua kalangan. Tinggal hanya bermodalkan kuota maupun bermodalkan koneksi. Beda halnya dengan dulu yang perlu mungkin zaman-zaman kaset, harus ada kasetnya atau mungkin harus ada langsung bertemu sama beliaunya, sangat mungkin tidak sempat waktunya atau mungkin kendala finansial dan lain-lain. Tapi dengan adanya sistem dakwah yang menaiki sebuah teknologi, maka sangat memudahkan sekali untuk memudahkan dakwah. Semua orang bisa mencakup hal dakwahnya dan semua orang bisa menyampaikan dakwah dengan mudah. Cuman tetap dengan ditarik dengan sistem komunikasi juga perlu komunikan yang baik dan komunikator yang sangat baik agar dakwah tidak adanya sebuah gesekan, karena bisa jadi orang yang mendengarkan dakwah via langsung online itu memahami pemahaman yang salah. Jadi sebaik-baiknya ya kita perlu mengaji langsung face to face dengan orang yang mengampu hal tersebut. Tapi hal ini sangat baik sekali jika kita memerlukan sebuah jawaban pasti dari sebuah pertanyaan yang sedang mendesak, karena tidak bisa langsung kita bertemu dengan orangnya langsung hari itu juga atau pada waktu itu juga. Kita bisa buka di YouTube mungkin cara-cara sholat yang baik, tata cara puasa yang baik, hal-hal yang membatalkan puasa atau hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, dengan seperti itu kita langsung tahu pada saat itu juga bahwasanya beberapa hal yang membatalkan sholat dan membatalkan wudhu, tanpa kita harus bertanya langsung ke ustadz yang mungkin pada waktu itu tidak bisa kita temui. Begitu. Tapi pada dasarnya juga kita perlu belajar ilmu itu langsung kepada orang yang lebih paham, karena sebaik-baiknya ilmu juga ilmu yang langsung datang dari sumbernya. Jadi ibaratnya nasab ilmunya jelas. Dan juga kita perlu wanti-wanti sekali melihat siapa yang menulis tulisan tersebut. Barangkali yang nulis tersebut bukan orang Islam ataupun bukan ustadz yang katakanlah tergolong ustadz yang baik, atau bukan ulama yang tergolong ulama yang sudah memang kredibilasinya sudah pas gitu. Jadi tantangan di dalam dakwah yang menggunakan teknologi ini juga kita perlu pintar-pintar untuk mensiasati siapa sih yang menggunakan dakwah ini. Jadi kita perlu tahu medianya yang bilang itu siapa atau dai-nya siapa, dan kita juga perlu tahu sumber-sumbernya agar minimal kita tidak bisa diselewengkan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang salah gitu. Jadi di dalam dakwah ini saya pikir mudah sekali karena semuanya bisa mencakup dan semuanya bisa mengakses dengan mudah. Dengan koneksi yang ada, saya pikir dengan media sekarang mudah sekali orang mengakses YouTube, Instagram, atau mungkin sedang bersantai di rumah, nggak perlu tiba-tiba ganti baju berangkat ke sebuah tempat. Kita hanya bermodalkan HP, santai aja kita mendengarkan, atau mungkin bisa sembari bekerja kita nyetel videonya, kita nyetel di YouTube-nya, kita sambil bekerja atau kita sambil santai-santai bisa banget. Cuman itu kita perlu tahu sumbernya dari mana, kita perlu tahu pendakwahnya siapa. Kalau pendakwahnya sudah pas banget, mungkin udah kredibilitasnya benar, ya kita tinggal mendengarkan saja. Karena sekarang banyak sekali ustadz-ustadz baru yang katakanlah barangkali beliau membawa hal-hal yang memang nggak semestinya dibawa, atau karena mungkin di dalam dakwah sendiri kita nggak semua orang berniat memang untuk mendakwahkan, ada juga niat-niat yang salah. Dan juga kalau kita bertemu langsung dengan orangnya, otomatis nasab ilmunya atau otomatis jalur ilmunya langsung ke Rasulullah. Jadi yang saya pelajari, sebaik-baiknya ilmu yang kita belajar langsung ke orangnya. Kita ke Pak Kiai ke Pak Kiainya dia dulu, Pak Kiainya dia dulu juga ke Pak Kiai, langsung nyambung ke Rasulullah. Jadi otomatis minimal berkahnya dapat. Tapi hal ini nggak menutup kemungkinan agar kita tetap bisa mudah mencari ilmu atau mencari sebuah jawaban dari hal yang mungkin kita tidak tahu melalui media atau teknologi. Jadi baik banget teknologi kita gunakan untuk hal seperti itu daripada teknologi kita buat untuk hal yang tidak baik. Seperti contohnya ya
banyak hal kayak melihat hal yang tidak baik atau mungkin mengakses hal yang buruk seperti itu. Jadi perlunya kita belajar lagi karena kita untuk memilih dan memilah mana pendakwah yang baik dan mana konten dakwah yang perlunya kita mengerti. Dan minimalnya ya kita harus bertemu langsung dengan orangnya, tapi tidak bisa kita minimal tahu bahwa orangnya adalah orang yang kredibilitasnya baik. Sekian tugas yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.